Bapak, Ibu, saudara-saudara, salam. Suara gembala dari Pantai Kunyit menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara. Firman hari ini yaitu iman yang menyelamatkan engkau. Iman yang menyelamatkan. Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, peristiwa ini terjadi di Yeriko. Kita masih ingat kisah Yeriko? Kisah Yeriko yaitu benteng pertahanan dan kekuatan musuh dikalahkan hanya dengan pujian. Pujian menghancurkan benteng pertahanan. Pujian dan penyembahan Allah menghancurkan kekuatan musuh. Dan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya hadir di kota Yeriko itu untuk mengenang akan kuasa Allah, akan kedahsyatan Allah, akan kasih Allah dan anugerah Allah bagi orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, banyak orang berbondong-bondong, ramai sekali. Tapi di tengah-tengah keramaian itu ada seorang pribadi yang mengalami perasaan terasing, perasaan tersendiri, perasaan sunyi di tengah-tengah padatnya manusia. Sunyi di tengah-tengah ramainya manusia. Itulah Bartimeus. Bar itu anak, Timeus itu nama orang, berarti anak Timeus. Jadi pribadi ini tidak mendapatkan nama. Nama pun tidak layak disandang bagi dia. Dalam kondisi ketersendirian, merasa sepi di tengah-tengahnya ramainya manusia, merasa sendiri di tengah-tengah padatnya manusia, maka Bartimeus ini mendengar kehadiran Yesus. Dan tatkala mendengar kehadiran Yesus, maka imannya, pengharapannya, semangatnya kembali menyala-nyala untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan jawaban atas pergumulannya, atas kebutuhannya, yaitu agar mataku dapat melihat. Karena dia adalah seorang yang buta, yang tidak dapat melihat, dan hidup sangat terasing, dan merasa sendiri dan kesepian. Tatkala mendengar Yesus lewat, maka dia semangat bangkit untuk mendapati Yesus. Apakah orang senang melihat responnya, tindakannya? Oh, tidak. Ternyata banyak orang tidak berkenan atas tindakannya, atas sikapnya, atas kehadirannya, sehingga orang melarang untuk dia dekat pada Yesus. Termasuk murid-muridnya juga. Apa maknanya, apa artinya, apa nilainya dia? Toh orang seorang buta nggak ada bisa yang diharapkan. Mungkin itu pemikiran murid-muridnya. Tapi semakin dilarang, semakin dihalangi, Bartimeus semakin berseru dan semakin mendekat pada Tuhan. Teguran, larangan, hinaan, pandangan rendah, merendahkan, tidak menghalangi kerinduan dan harapannya untuk mendapatkan penyembuhan. Dan benar, di tengah-tengah sorak-sorai, di tengah-tengah suara yang begitu hiruk-pikuk, ternyata Yesus mendengar suara hati Bartimeus. Dan Yesus katakan, panggillah dia. Dan akhirnya dikasih kesempatan untuk datang pada Yesus. Dan Yesus katakan, engkau mau apa? Apa yang engkau butuhkan? Kata Bartimeus, aku ingin melihat Tuhan. Sebetulnya kebutuhan dia banyak. Bisa saja dia minta aku agar dapat makanan dan minuman secukupnya untuk 1 bulan, atau akan mendapatkan emas dan perak, dan lain sebagainya. Tapi Bartimeus hanya meminta agar aku dapat melihat. Dan akhirnya Yesus mengabulkan permohonannya. Pergilah, karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah, aku berkenan atas kerinduanmu. Pergilah,
aku berkenan atas doamu. Pergilah, aku berkenan atas pengharapanmu. Pergilah, aku mengerti pergumulanmu, aku mengerti kebutuhanmu, aku mengerti jeritan hatimu. Dan aku sungguh peduli, aku simpati dan empati, aku mengasihimu. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu lah yang mendorong belas kasihan, kemurahan, anugerahku ini, sehingga engkau dapat melihat. Maka akhirnya Bartimius melihat, dan responnya dia mengiringi perjalanan Yesus. Dia mempersembahkan dirinya untuk Yesus, dan dia mau melayani untuk Yesus. Mengapa? Karena dia merasakan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan luar biasa dia dapatkan. Bapak, saudara-saudara, pada saat ini juga banyak orang merasa kesunyian di tengah-tengah ramainya manusia. Banyak orang yang merasa terasing di tengah-tengah padatnya manusia. Hatinya, pikirannya merasa sepi, sunyi, terasing, dan sendirian. Namun demikian, dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan mengenal hati kita, dan Tuhan mau peduli dengan kita. Itu sebabnya, buka hati, undang Yesus masuk dalam hati kita, maka Dia akan memenuhi dan menjawab setiap kebutuhan kita. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai. Amin. Kita doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami juga untuk berani datang kepada Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan, meskipun kadang-kala banyak tantangan, banyak hambatan, banyak rintangan, tapi bila kami mempunyai iman, semangat, gairah seperti Bartimius, sehingga kami mendapatkan anugerah Tuhan sebagaimana dialami oleh Bartimius, sehingga dapat melihat secara jasmani, juga melihat secara rohani, melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan kemurahan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan, agar kami setia. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkatimu hari ini dan selamanya. Amin.